Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dan kita sementara mempelajari Kitab Markus. Pelajaran yang ketiga ini berfokus kepada pertentangan. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kami kembali mengingatkan sahabat-sahabat, sebelum mengikuti program ini, mari kita mempersiapkan diri kita dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Jika kita sudah siap, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh diberikan kesempatan untuk terus mempelajari firman-Mu. Pada saat ini ketika kami mau belajar, urapi kami, dan berikan kepada kami hikmat untuk mengambil pelajaran-pelajaran penting. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Lalu kemudian pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar firman Allah. Yang pertama ada Markus 2 ayat 1 sampai Markus 3 ayat 6. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, lalu kemudian dia memanggil Lewi, dia menjelaskan tentang puasa, menyembuhkan di hari Sabat, dan menimbulkan konflik dengan ahli Taurat dan juga orang Farisi. Kemudian ada Mika 6 ayat 6 sampai 8. Allah tidak menginginkan persembahan yang besar, tetapi dia menuntut keadilan, kasih dan kerendahan hati dari umatnya. Lalu ada 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Daud yang melarikan diri dari Saul, dia menerima roti kudus dari Imam Ahimelek sebagai makanan. Kemudian ada Markus 3 ayat 20 sampai 35. Keluarga Yesus mencoba menjemputnya karena mengira dia tidak waras. Sementara Yesus mengajarkan bahwa siapa yang melakukan kehendak Allah adalah keluarganya. Lukas 12 ayat 53, Yesus memperingatkan bahwa kedatangannya akan membawa perpecahan bahkan di dalam keluarga terdekat. Lukas 14 ayat 26, Yesus menekankan bahwa menjadi muridnya berarti mengutamakan dia lebih dari hubungan keluarga, bahkan jika terlihat seperti membenci keluarga sendiri. Mari kita lihat pengertian judul pertentangan. Pertentangan antara siapa dengan siapa? Pertentangan antara Yesus dengan kelompok-kelompok penting di dalam masyarakat Israel pada zaman Yesus. Dan di antara kelompok-kelompok yang disebutkan di dalam bagian ini adalah para ahli Taurat, Markus 2 ayat 6, Markus 3 ayat 22, lalu kemudian ada juga orang-orang Farisi, Markus 2 ayat 24 dan Markus 3 ayat 6, dan kemudian ada orang-orang Herodian, Markus 3 ayatnya yang ke-6. Robert Stein dalam Baker Exegetical Commentary on the New Testament mengatakan, dalam konteks di mana hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa, Yesus melakukannya. Yesus dituduh menghujat bukan karena ia secara langsung mengaku sebagai Allah atau mengucapkan nama kudus Allah, tetapi karena ia bertindak seperti Allah. Inilah yang menyebabkan pertentangan di antara Yesus dan mereka kelompok yang sudah disebutkan tadi. Apa saja yang dipertentangkan? Minimum ada 5 hal. Yang pertama, oleh karena Yesus mengampuni dosa orang lumpuh. Mereka menganggap bahwa perkataannya ini menghujat, memfitnah Allah, dan mengambil hak prerogatif yang hanya milik Allah saja. Yang kedua, oleh karena Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yang ketiga, oleh karena Yesus mengizinkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Yang keempat, ada tuduhan dari mereka bahwa perbuatan ajaib bahkan mujizat Yesus adalah pekerjaan setan. Dan yang kelima, Yesus mengatakan bahwa keluarganya yang sejati bukan secara darah, tetapi karena penurutan kepada kehendak Allah. Selanjutnya, apa kira-kira motif dan tujuan dari pertentangan yang sudah terjadi ini? Anthony J. Saldarini dalam bukunya Pharisees, Scribes, and Sadducees in Palestinian Society, halaman 33 dia mengatakan, pergumulan Yesus dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala
dapat dijelaskan dengan sangat mudah sebagai pergumulan untuk memperebutkan pengaruh di antara orang banyak. Ajaran dan kehidupan Yesus menjadi templakan bagi pemimpin agama. Mereka takut pengaruh mereka kepada umat akan sirna. Itulah sebabnya mereka menentang kehidupan dan ajaran Yesus. Demikianlah pendahuluan ini akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam. Terima kasih pendeta, dan saat ini mari kita mendalami ayat inti kita pada pelajaran kita pekan ini. Ayat inti kita terdapat di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayat 27 dan 28. Ayat tema kita ini mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi pada pembahasan kita, mari kita lihat pengertian ayat inti kita ini. Yang pertama, apa latar belakang sampai terjadi peristiwa di mana ayat ini disebutkan, atau kenapa sampai Yesus menyebutkan ayat-ayat ini, kata-kata ini? Apa yang menjadi latar belakang dari ayat ini? Nah, saudaraku, peristiwa yang dicatat di dalam Markus pasal 2 ini merupakan bagian dari serangkaian konfrontasi antara Yesus dan para pemimpin agama Yahudi, di mana rangkaian peristiwa ini sebenarnya menegaskan identitas Yesus itu sendiri, tetapi peristiwa-peristiwa ini justru menjadi bagian dari perjalanan konflik yang panjang antara Yesus dan pemimpin-pemimpin Yahudi sampai kepada hari penyaliban Yesus. Nah, saudara, latar belakang dari ayat tema kita sendiri berhubungan dengan murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat, yang kemudian terjadi penuduhan yang ditujukan kepada murid-murid ini tentang pelanggaran kekudusan hari Sabat. Nah, saat itu Yesus dan murid-muridnya melewati ladang gandum setelah mereka selesai pada perbaktian hari Sabat. Nah, saudara, sebenarnya apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah hal yang wajar jika itu dilakukan bukan pada hari Sabat. Nah, kita bisa melihat ini adalah hal yang wajar oleh karena di dalam Ulangan pasal 23 ayat 24 sampai 25 di sana memberikan kita informasi jika siapa saja bebas mengambil berapa banyak yang dapat ia makan pada saat dia melewati ladang milik orang lain. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang sangat wajar, tetapi sayang sekali ini terjadi pada hari Sabat. Dan ini menjadi tuduhan kepada murid-murid Yesus, tuduhan yang diberikan oleh para orang Farisi ini. Saudara, ada dua tuduhan yang dituduhkan kepada murid-murid Yesus. Yang pertama adalah mereka memetik gandum pada hari Sabat. Dan tuduhan yang kedua, mereka mengupas gandum itu pada hari Sabat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid ini mereka mendapatkan pelanggaran rangkap dua pada pemandangan orang-orang Yahudi atau rabi-rabi pada saat itu. Dan untuk menjawab tuduhan ini, tuduhan dari kesombongan orang-orang Yahudi ini, Yesus memberikan 3 poin penting. Yang pertama, Yesus menceritakan kisah Daud dan pengikutnya yang mereka pada saat itu mereka lapar dan mereka meminta makanan dan diberikan kepada mereka makanan yaitu roti sajian dari kemah suci yang memang dilarang untuk dimakan pada saat itu. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa Sabat itu untuk manusia, diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan yang ketiga, Yesus menegaskan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, muncul pertanyaan, kepada siapa perkataan Yesus ini ditujukan? Siapa mereka yang dimaksudkan oleh Yesus pada ayat ini? Nah, saudara, menurut Markus pasal 2 ini, mereka ini adalah orang-orang Farisi. Tetapi kalau kita membaca tulisan Roh Nubuat di dalam Kerunan Segala Zaman, kita akan mendapatkan informasi bahwa mereka ini adalah mata-mata. Jadi mereka ini sebenarnya ditugaskan untuk melihat kesalahan-kesalahan Yesus dengan tujuan supaya mereka boleh mendapatkan kesalahan ini, tuduhan ini, dan menjatuhkan Yesus, menyerang Yesus. Dan Roh Nubuat sangat jelas mengatakan di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 302 bahwa
status mereka ini adalah para rabi. Nah, oleh karena itu kita mungkin bertanya, apa maksud pengertian ketika Yesus mengatakan hari Sabat itu untuk manusia, diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, saudara-saudara, saya ingin bacakan sebuah kutipan di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume yang kelima, halaman 588 sampai 589. Di sana, komentar ini mengatakan seperti begini. Tuhan tidak menciptakan manusia karena dia memiliki hari Sabat dan membutuhkan seorang untuk memeliharanya. Sebaliknya, Sang Pencipta yang Maha Bijaksana tahu bahwa manusia, ciptaan tangannya, membutuhkan kesempatan untuk pertumbuhan moral dan rohani untuk pengembangan karakter. Ini tulisan yang sangat penting untuk kita pahami. Dari kutipan ini, kita bisa ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, hari Sabat itu diadakan untuk manusia, berarti hari Sabat itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan yang harusnya dinikmati oleh manusia menjadi sarana di dalam pertumbuhan karakter dan rohani bagi umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat konteks di saat itu di mana orang-orang Yahudi atau guru-guru Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka membebankan begitu banyak peraturan Sabat kepada orang Yahudi. Oleh karena itu di ayat ini Yesus menegaskan dan menentang hal ini dengan berkata bahwa bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya, jadi bukan manusia diciptakan untuk memelihara tuntutan-tuntutan yang memberatkan ini. Dan poin yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Tuhan mau agar manusia itu bertumbuh, bukan hari Sabat. Oleh karena itu, Sabat itu diadakan oleh Tuhan atau Tuhan mengadakan hari Sabat itu untuk kebaikan manusia. Bukan Tuhan mengadakan manusia untuk peraturan-peraturan yang memberatkan pada hari Sabat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 588 sampai 589 selanjutnya di sana dikatakan bahwa Allah menetapkan bahwa hari Sabat itu seharusnya menjadi berkat bukan beban, dan untuk kepentingan manusia bukan untuk melukai dirinya sendiri. Hari Sabat dirancang untuk meningkatkan kebahagiaannya, bukan untuk menyulitkannya. Memegang hari Sabat pada dasarnya tidak terdiri dari ketaatan formalitas yang kecil dan menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan tertentu. Jika kita berpikir demikian, di sana dijelaskan, maka kita akan kehilangan semangat dan tujuan yang sebenarnya. Nah, muncul pertanyaan selanjutnya, apa maksud dan pengertian anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab ini, ada 4 hal yang dimaksudkan kenapa anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengatakan ini dengan 4 maksud. Maksud yang pertama adalah untuk menegaskan identitasnya, bahwa dia itu adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud dari kata-kata ini menegaskan jika itu adalah Sabat miliknya. Ini bukan Sabat milik para pemimpin agama. Dan kita bisa melihat ini adalah tema yang selalu diulang-ulang oleh Allah sejak perjanjian lama. Contohnya dalam Yeskiel pasal 20 ayat 12. Di sana dikatakan, hari-hari Sabatku kuberikan kepada mereka. Jadi ini menegaskan jika Sabat ini adalah milik dari Allah. Bukan milik gereja, bukan milik pemimpin agama. Itu yang kedua. Yang ketiga alasannya adalah, kenapa? Karena pemimpin agama atau gereja tidak memiliki otoritas untuk membebankan para anggotanya dengan peraturan-peraturan yang membebankan manusia sehingga mereka tidak mendapatkan berkat pada hari Sabat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah tidak ada kuasa atau otoritas manapun yang dapat memindahkan kekudusan hari Sabat kepada hari yang lain. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 589 mengatakan, gereja tidak memiliki hak
untuk membebani hari Sabat dengan pembatasan-pembatasan yang menindas, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, atau untuk mencoba memindahkan kekudusannya dari hari Sabat kepada hari yang lain. Keduanya ini, atau dua hal yang ini, yaitu mereka membebankan orang-orang dengan peraturan hari Sabat atau memindahkan kekudusan Sabat dari hari Sabat kepada hari lain, ini dikatakan bahwa dua hal ini adalah alat si jahat. Manusia tidak memiliki hak untuk mengotak-atik hari yang telah dipilih Allah. Entah dia adalah seorang Farisi atau dia adalah seorang pemimpin Kristen. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan menyembuhkan seorang lumpuh. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, di kota manakah Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut? Serta di rumah siapa? Mengutip dari The Desire of Ages halaman 267, 271, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 579 mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di Kapernaum, sebuah wilayah di tepi pantai Galilea, berbatasan dengan Genesaret, tepatnya di rumah Simon dan Andreas. Nah sekarang, siapa 4 orang yang begitu nekat membawa orang lumpuh dan membongkar atap serta menurunkan orang lumpuh tersebut di tilam? Dari manakah mereka? Tidak dijelaskan lebih rinci di dalam Alkitab nama-nama dari 4 orang tersebut. Namun Injil Markus menekankan bahwa mereka adalah sahabat dari orang lumpuh tersebut yang menurut Alfa Omega jilid 5 halaman 280 adalah orang-orang yang sebenarnya memberitakan kepada orang lumpuh itu tentang Yesus, dan mereka juga yang menguatkan hatinya dengan berkata jika ia dibawa kepada Yesus, dia juga akan dapat disembuhkan. Kemungkinan besar mereka ini berasal dari daerah sekitar Galilea, sebab menurut Markus 1 ayat 28, kabar tentang Yesus tersebar dengan cepat ke segala penjuru di seluruh Galilea. Nah sekarang, apa dasar sehingga mereka begitu nekat untuk datang kepada Yesus? Jawabannya adalah karena iman. Pada saat itu orang banyak berkerumun dan setelah mencoba berkali-kali mereka tidak dapat membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Nah tindakan mereka dan kenekatan mereka naik ke atap dan membongkar atap rumah serta menurunkan orang lumpuh itu terbaring di tilam kepada Yesus membuktikan adanya iman yang tidak hanya dimiliki oleh teman-temannya namun juga dimiliki oleh orang lumpuh tersebut. Oleh imannya menurut Alfa Omega jilid 5 halaman 281, orang lumpuh itulah yang sebenarnya mengusulkan kepada teman-temannya untuk mengulurkan dia dari atap rumah itu datang tepat di kaki Yesus. Jadi jawabannya adalah karena iman. Nah sekarang mengapa Yesus menyembuhkan dengan lebih dulu mengampuni dosa orang lumpuh tersebut? Dan mengapa disebut orang lumpuh itu anak? Berapa sebenarnya usianya saat itu? Alfa Omega jilid 5 halaman 279 sampai 280 menjelaskan bahwa penyakitnya adalah akibat dari suatu hidup yang berdosa dan penderitaannya diperhebat dengan rasa penyesalan. Telah lama dia memohon pertolongan untuk kesembuhan, namun para dokter dan orang Farisi meninggalkannya dengan beban pikiran bahwa dia dimurkai oleh Allah oleh karena dosa-dosanya dan tidak mungkin disembuhkan. Sehingga kerinduannya yang terbesar bukannya kesembuhan tubuh saja, tetapi juga kelepasan dari beban dosa. Jika ia dapat melihat Yesus dan menerima jaminan keampunan serta mendapat kedamaian dengan surga, ia telah puas walaupun hidup atau mati. Yesus mengetahui akan apa yang ada di dalam hati orang lumpuh ini, sehingga apa yang diucapkan pertama oleh Yesus adalah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang yang lumpuh ini adalah orang yang sudah dewasa, walaupun kita tidak tahu berapa usianya, tetapi dia sudah dewasa dan telah lama menderita dengan penyakitnya. Namun mengapa Yesus menyebutnya anak? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 580 memberikan komentar bahwa hal itu karena penyakit dan penderitaannya diakibatkan oleh kehidupan dosa, maka ia dapat disamakan dengan kisah anak yang hilang dalam Lukas pasal yang ke-15. Itulah sebabnya kedatangannya kepada Yesus seperti pulangnya anak yang hilang kepada bapaknya. Inilah yang mungkin yang menjadi alasan mengapa Yesus menggunakan kata anak di dalam penyembuhan orang lumpuh ini. Nah sekarang mengapa ahli Taurat menganggap Yesus menghujat Allah pada peristiwa tersebut? Para ahli Taurat menganggap Yesus sedang menghujat Allah ketika dia mengatakan kepada orang lumpuh tersebut, "Dosamu sudah diampuni." Tuduhan ini didasarkan pada pandangan bahwa hanya Allah saja yang memiliki hak dan kuasa untuk mengampuni dosa. Dalam pikiran mereka, Yesus yang hanyalah manusia sedang menyamakan dirinya dengan Allah ketika dia mengampuni dosa, dan itu merupakan penghujatan kepada Allah. Markus 2 ayat 7 mengungkap pemikiran mereka mempertanyakan kata-kata Yesus.
Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 581 mengatakan bahwa secara teologi pandangan mereka adalah benar. Namun kegagalan mereka adalah dalam hal mengenali bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka, Yesus, sebenarnya adalah Allah. Itulah sebabnya Yesus yang bisa membaca pikiran mereka kemudian menegaskan di hadapan mereka dalam Markus 2 ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan melihat bagaimana pemanggilan dari Lewi dan beberapa pertanyaan mengenai puasa. Pertanyaan pertama adalah siapakah Lewi yang dimaksud dalam cerita ini? Walter Elwell dan Philip Wesley Comfort dalam Kamus Alkitab Tyndale menjelaskan bahwa Lewi ini adalah juga yang disebut dengan Matius anak Alfeus. Dia adalah seorang pemungut cukai, dipilih oleh Yesus untuk menjadi salah satu dari 12 rasul dan dipercaya sebagai penulis Injil Matius. Dan Matius ini terdaftar di dalam masing-masing dari 4 daftar 12 rasul. Baik itu yang ada di Matius 10, Markus 3, Lukas 6, dan Kisah 1 ayat 13. Identitas Lewi sebagai Matius tidak diragukan lagi oleh sarjana Alkitab. Di kota apa Yesus bertemu dengan orang ini? Kembali lagi dari sumber yang sama dikatakan bahwa Matius ini dalam tugasnya dia melayani Raja Herodes Antipas di Kapernaum di Galilea. Dan tugasnya adalah memungut cukai atas barang-barang yang melintas di jalan dari Damsyik ke Laut Tengah. Apa kira-kira alasan Yesus mengajak Lewi untuk menjadi pengikutnya? Kita tidak tahu dengan persis, tetapi sepertinya ada kualitas khusus dari Lewi ini yang diperlukan di dalam pelayanan Yesus. Di sana dikatakan, masih dari sumber yang sama, untuk menjalankan tugas ini sebagai seorang pemungut cukai maksudnya, Matius adalah seorang yang terpelajar. Dia mengenal bahasa Yunani dan juga bahasa asli Aram. Sehingga dia memenuhi syarat untuk menulis Injil Matius. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius mungkin seorang yang kaya raya, tetapi pekerjaan ini juga membuatnya dihina oleh orang-orang Yahudi dan dianggap sebagai orang yang paling rendah. Orang-orang Farisi secara konsisten berbicara tentang pemungut cukai dengan menyamakan mereka dengan orang-orang yang berdosa. Jadi, oleh karena dia orang yang terpelajar, sehingga dia dipanggil. Dan sepertinya sekarang kita tahu jawabannya, bahwa dia dipersiapkan untuk menulis berita tentang Yesus Kristus secara terperinci oleh karena keahlian yang dia miliki. Mengapa Lewi langsung mengikut Yesus? Apa alasannya ketika dia dipanggil, dia langsung merespon? Nah, minimal ada 2 alasan. Yang pertama, oleh karena penerimaan dan panggilan Yesus. Lewi adalah seorang pemungut cukai yang sangat dibenci dan dianggap pengkhianat oleh bangsanya. Merasakan hatinya dia terbuka untuk menerima kebenaran setelah dia mendengarkan ajaran Yesus. Yang kedua, oleh karena kesadaran akan dosa dan ada keinginan untuk bertobat. Lewi menyadari dosa-dosanya dan dia merindukan pertolongan dari Yesus. Dan ia sangat terkejut sekaligus juga gembira pada waktu dia memperhatikan, ternyata Yesus memperhatikan dia dan memberinya kesempatan untuk menjadi muridnya. Ini adalah suatu perlakuan yang tidak akan pernah dia terima dari para rabi di zamannya. Itu sebabnya Ellen White dalam Desire of Ages halaman 273 mengomentari tentang sikap atau respon dari Lewi ini. Dia katakan, orang-orang Farisi telah menghakimi Matius berdasarkan pekerjaannya. Tetapi Yesus melihat dalam diri orang ini ada hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Matius telah mendengarkan pengajaran juru selamat ketika Roh Allah yang menginsafkan menyatakan keberdosaannya. Lalu kemudian ia rindu mencari pertolongan dari Kristus, tetapi ia terbiasa dengan keeksklusifan para rabi, dan dia sama sekali tidak menyangka bahwa sang guru agung ini akan memperhatikan dia seorang yang dianggap rendah.
Mengapa ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi menentang cara Yesus untuk bergaul dan bahkan makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi menentang cara Yesus bergaul dan makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa karena mereka menganggap bahwa pemungut cukai sebagai pengkhianat bangsa dan penyembah berhala yang hanya peduli kepada kekayaan pribadi dengan cara memeras rakyat. Orang Farisi menganggap bahwa diri mereka suci dan benar, serta mereka sudah mematuhi hukum dan tradisi keagamaan yang ketat. Mereka merasa bahwa Yesus melanggar norma sosial dan keagamaan oleh karena dia bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis dan berdosa. Sehingga mereka berusaha menggunakan prasangka rakyat untuk sama-sama menentang Yesus. Siapa orang berdosa yang dimaksud di dalam konteks ini? Dan siapa yang menyatakan mereka berdosa? Mengapa mereka berdosa? Nah, orang berdosa yang dimaksud di sini adalah para pemungut cukai. Oleh karena Matius mengundang teman-temannya para pemungut cukai, dia ingin memberikan kepada mereka berita yang telah mengubah kehidupannya. Mereka ini dianggap rendah oleh siapa? Oleh masyarakat, oleh para ahli Taurat, dan oleh orang Farisi. Oleh karena mereka melihat mereka ini sebagai alat untuk memungut pajak dari pemerintah Romawi. Mereka dianggap sebagai pengkhianat terhadap bangsa dan pengkhianat terhadap agama Yahudi. Demikianlah penilaian mereka tentang orang-orang yang mereka sebut sebagai pemungut cukai, orang-orang berdosa ini. Apa maksud dan pengertian perkataan Yesus ketika dia katakan, "Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa"? Nah, dari konteks ayat ini kita temukan bahwa maksud dan pengertian perkataan Yesus adalah bahwa misinya di dunia ini adalah untuk menyelamatkan mereka yang menyadari dosa-dosa mereka dan menyadari membutuhkan pertobatan serta penyelamatan. Yesus menekankan bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang, orang-orang berdosa ini. Bukan untuk mereka yang merasa diri mereka sudah benar dan tidak memerlukan pertobatan. Jadi sebenarnya dengan kata-kata Yesus ini, Yesus sementara mengkritik sikap sombong dan kemunafikan para ahli Taurat dan Farisi yang menganggap diri mereka lebih baik daripada mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat ini. Tetapi sebenarnya mereka juga memerlukan penyelamatan dan kasih karunia Allah. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya mari kita lihat pembahasan mengenai puasa. Apa pengertian dari puasa? Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, mengapa ahli-ahli Taurat dan murid Yohanes puasa? Dan siapa murid Yohanes yang dimaksudkan di dalam cerita ini? Baik, mungkin mari kita jawab terlebih dahulu siapa murid Yohanes yang dimaksudkan di dalam cerita ini. Jadi murid Yohanes yang diceritakan di dalam cerita ini merujuk kepada pengikut Yohanes Pembaptis. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, beberapa komentator mereka percaya bahwa pengikut Yohanes ini mereka berpuasa oleh karena pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Oleh karena pertobatan ini yang dicari, makanya mereka sering mempraktikkan puasa ini dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa mereka sering berpuasa? Oleh karena kemungkinan ada beberapa diskusi yang mengatakan ini dilakukan oleh pengikut dari Yohanes Pembaptis sehubungan dengan situasi saat itu di mana Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara. Nah, mari sekarang kita melihat apa arti dari puasa. Saudara-saudara, di dalam bahasa Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahasa Ibrani dan bahasa Greka, puasa ini berarti tidak makan. Dan tidak makan di dalam Alkitab ini bisa mengarah kepada 3 hal. Yang pertama, itu oleh karena ada tujuan rohani. Dan yang kedua, oleh karena ada tujuan kesehatan. Dan yang ketiga, itu karena kelaparan. Jadi kata fasting atau berpuasa itu bisa mengarah kepada 3 hal ini. Rohani, kesehatan, dan mungkin karena mereka lapar, tidak makan. Nah, di dalam konteks ini kita akan melihat pelajaran kita, puasa, kita akan berbicara mengenai puasa di dalam tujuan rohani. Ya. Nah, mari kita lihat tujuan rohani. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama,
puasa di dalam konteks rohani ini bisa mempunyai tujuan untuk 3 hal. Yang pertama, sebagai tindakan spiritual untuk fokus dan dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka puasa dengan tujuan rohani ini agar supaya mereka boleh mendapatkan pertobatan, atau mereka berpuasa ini di masa pertobatan untuk membuang semua dosa-dosa mereka, dan mereka membuang semua mereka punya keinginan nafsu dunia dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencari tuntunan Tuhan. Jadi biasanya di dalam konteks rohani ini ada 3 hal ini. Sebagai tindakan spiritual untuk fokus, dan ini sering dilakukan pada masa pertobatan dan ketika mereka mencari tuntunan Tuhan. Dan di dalam menjalankan puasa ini ada 2 hal yang sering ditekankan di dalam Alkitab. Yang pertama, menurut Matius pasal 6 ayat 16, bahwa ketika puasa itu harus dilakukan dengan motif yang benar. Jangan seperti orang munafik. Dan yang berikutnya adalah ketika berdoa atau berpuasa harus meninggalkan segala kefasikan. Menurut Yesaya pasal 58 ayat 3-7. Jadi puasa itu tidak boleh seperti orang fasik, orang munafik, karena jika mereka puasa seperti orang munafik, maka puasa seperti ini akan ditolak oleh Tuhan. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam cerita. Mengapa orang-orang Yahudi berpuasa pada saat itu? Saudara, di dalam Seventh-day Adventist Dictionary yang berdiskusi mengenai puasa, di sana menjelaskan seperti begini. Orang-orang Yahudi yang saleh, mereka berpuasa 2 kali setiap minggu, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Ini adalah sebuah praktek yang tidak disetujui maupun tidak disetujui oleh Yesus. Sekalipun ia dan murid-muridnya tidak melakukan ritual puasa ini. Jadi orang-orang Yahudi saat itu mereka berpuasa 1 minggu 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Dan menurut kamus Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak melakukan ritual puasa ini. Yesus sendiri tidak setuju dengan ritual ini. Nah, latar belakang kenapa mereka berpuasa 2 kali seminggu memang tidak terlalu jelas. Ada yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan puasa Musa di Gunung Sinai, tetapi ada juga yang mengatakan ini adalah bagian atau berindikasi kuat jika mereka berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis karena mereka tidak mau melakukannya pada hari Sabat. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa murid Yesus dan Yesus tidak puasa? Apa salahnya kalau mereka berpuasa dan mengikuti peringatan dan tradisi yang ada pada saat itu? Nah, saudaraku yang terkasih, Alkitab menegaskan bahwa Yesus dan murid-murid ini juga berdoa dan berpuasa. Kita bisa buka itu di dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4, kemudian murid-murid juga berpuasa di dalam Kisah pasal 13 ayat 2 dan 3, Kisah pasal 14 ayat 23. Jadi, apa yang dimaksudkan di sini? Kenapa Yesus dan murid-muridnya tidak puasa? Sedangkan Alkitab menegaskan bahwa mereka puasa. Nah, puasa mana yang mereka tidak jalankan? Jadi sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah pertanyaan, mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak puasa pada hari Senin dan hari Kamis? Seperti yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ada beberapa alasan yang ingin kita bagikan kepada saudara, yang ingin kita bahas bersama. Alasan yang pertama, karena puasa ini secara frekuensi yang sering dilakukan ini ternyata menjadi beban. Dan ini seringkali dilaksanakan bukan untuk tujuan rohani, tetapi untuk berpuasa agar Tuhan dapat memberikan pahala atas tindakan puasa mereka. Itu yang pertama. Kita bisa lihat itu di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 584 mengatakan bahwa banyak orang yang berpuasa karena mereka percaya bahwa tindakan seperti itu akan memberikan pahala khusus bagi mereka di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus, diajarkan oleh Alkitab, bahwa keselamatan itu datang dari iman melalui kasih karunia Yesus. Dan puasa seperti ini yang dilakukan oleh orang Yahudi, berpuasa agar mendapatkan pahala, ini sama sekali bertentangan dengan prinsip keselamatan. Mereka membenarkan bahwa keselamatan itu bisa dihasilkan oleh perbuatan manusia. Dan ini tidak berjalan bersama dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kemudian alasan yang kedua, mengapa
sampai Yesus dan murid-murid mereka tidak berpuasa? Alasan mereka tidak berpuasa saat itu karena ajaran dan tradisi ini adalah ajaran yang salah, misconception. Karena ajaran dan tradisi ini mereka sementara menggenapi apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 58. Di mana orang-orang Yahudi mereka berpuasa tetapi mereka masih hidup di dalam kelaliman mereka. Sehingga puasa-puasa seperti begini tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah sekarang mungkin kita bertanya, saudaraku, apa arti atau pengertian metafora, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Mari kita lihat sedikit background atau latar belakang, mengapa Yesus menyampaikan metafora ini. Backgroundnya adalah ketika murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk menanyakan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sementara murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid orang Farisi berpuasa sesuai dengan ajaran tradisi mereka. Menanggapi hal tersebut, Yesus menyampaikan beberapa metafora atau perumpamaan singkat, dan tujuannya adalah untuk menyatakan ketidaksesuaian ajarannya dengan ajaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah kemudian siapa sesungguhnya mempelai laki-laki yang ada di metafora tersebut? Dan siapakah sahabat-sahabatnya? Serta apa hubungannya dengan puasa? Kenapa kok kalau bersama-sama tidak dapat berpuasa, justru puasa saat tidak ada mempelai? Bukankah puasa adalah sebuah niat dan nurani penyangkalan diri dan kerendahan hati? Ajaran perjanjian lama contohnya dalam Yesaya 62 ayat yang kelima dan Hosea 1 ayat yang kedua menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Umatnya digambarkan sebagai mempelai wanita dan Allah, Jehovah, adalah mempelai prianya. Demikianlah Yesus di sini sedang menggambarkan bahwa dialah sesungguhnya mempelai pria dan umat atau gerejanya adalah mempelai wanita. Nah, sahabat-sahabat mempelai pria di sini merujuk kepada murid-muridnya saat itu. Sekarang mengapa mereka tidak dapat berpuasa ketika mereka bersama-sama? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 585 mengatakan bahwa akan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap pengantin jika para tamu atau sahabat-sahabatnya serta undangan pernikahan di saat itu bersedih dan muram serta menolak untuk mengambil bagian dalam pesta pernikahan. Artinya, di saat Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya saat itu, sang pengantin pria ada di tengah-tengah mereka sehingga suasananya seharusnya adalah suasana pesta. Bayangkan saudaraku, bila dalam suasana pesta, para tamu dan sahabat tidak ikut berpesta dan bergembira dengan pengantin, justru mereka berpuasa. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak normal dan merupakan suatu penghinaan terhadap pengantin. Tidak salah jika Yesus katakan dalam Markus 2 ayat 19b, selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Di halaman yang sama dari Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 dikatakan demikianlah, Kristus membela murid-muridnya sendiri terhadap tuduhan bahwa mereka tidak mengikuti tradisi. Ia menyiratkan di sana bahwa praktek-praktek ritual harus tunduk pada hal-hal yang lebih penting. Selanjutnya Yesus katakan dalam Markus 2 ayat yang ke-20, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah sekarang apa pengertian metafora tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua? Apa itu kain yang ditambal dan apa baju yang tua serta apa hubungannya dengan puasa di sana? Kain yang belum susut di sini menggambarkan ajaran baru atau ajaran Yesus dibandingkan dengan baju tua yang menggambarkan ajaran lama, ajaran para ahli Taurat dan orang Farisi, ajaran Yudaisme. Dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 di sana dijelaskan tidak seorang pun menambalkan kain yang belum susut pada baju yang tua, artinya adalah sebuah kebodohan untuk mencoba menambal jubah Yudaisme yang lama dengan kain baru dari ajaran Kristus. Ajaran Kristus bukan sekedar tambalan untuk diterapkan pada sistem agama Yahudi yang sudah usang, ajaran yang sudah tidak berguna lagi dan hampir dibuang karena sesungguhnya semangat asli agama Yahudi telah lama hilang dari sebagian besar pemeluknya. Sedangkan ajaran Yesus adalah ajaran yang baru sepenuhnya. Dan mencoba untuk menambal ajaran agama Yahudi dengan ajaran Yesus untuk memperbaikinya hanya akan membuat jubah yang lama itu semakin terlihat cacatnya. Nah sekarang kaitannya dengan puasa seperti yang dijalankan oleh orang-orang Farisi menurut tradisi mereka adalah di sini Yesus sedang menegaskan kepada para murid Yohanes Pembaptis bahwa untuk murid-murid Yesus meninggalkan kabar baik kerajaan sorga dengan menggantikan dengan ketaatan yang usang terhadap tradisi Yahudi itu adalah sebuah kesia-siaan.
Ajaran dan tradisi Yahudi adalah bahwa puasa mereka yang mereka lakukan adalah dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan atau memastikan jawaban yang baik atas doa-doa mereka atau agar Allah memenuhi keinginan mereka. Mereka percaya dengan berpuasa mereka akan mendapatkan pahala khusus di hadapan Allah. Intinya, puasa bagi mereka adalah sebuah jasa dan usaha untuk memperoleh pembenaran apapun motif yang ada di dalam hati mereka. Padahal dalam Yesaya 58 ayat 3-5 dan Sakaria 7 ayat 5 dan 6, para nabi telah mencela jenis puasa yang seperti ini, bahwa Allah membenci puasa dan ritual keagamaan orang-orang Israel. Ajakan untuk berpuasa seperti tradisi mereka adalah sia-sia karena bukanlah yang berkenan di hadapan Allah. Nah sekarang, metafora yang terakhir. Apa arti metafora dari mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit tua? Apa yang dimaksud dengan anggur dan kantong tua di sana, serta apa hubungannya dengan puasa? Anggur dalam bahasa simbolis Alkitab selalu melambangkan ajaran atau teaching. Dengan demikian, ajaran baru di sini adalah ajaran Yesus yang murni, yang tidak dipengaruhi oleh tradisi manusia, dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 586 melambangkan kebenaran Allah yang vital yang bekerja di dalam hati manusia. Sementara kantong tua itu menggambarkan kondisi agama Yahudi pada zaman Kristus yang telah kehilangan keasliannya yang kokoh dalam firman Allah dan sementara menjadi kering serta kaku. Yesus mengatakan bahwa mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua akan menyebabkan kantong itu koyak dan anggur baru itu terbuang. Artinya di sini adalah ajaran Yesus tidak dapat disatukan dengan dogma dan ajaran-ajaran Yudaisme. Upaya untuk menyatukan kekristenan dan Injil dengan praktek-praktek Yudaisme yang mati akan merusak keduanya. Anggur yang baru harus diisi dalam kantong yang baru. Sedang Yesus mengajar bahwa prinsip-prinsip kerajaan sorga yang diterapkan pada jiwa-jiwa manusia akan membawa kepada hasil dalam kehidupan yang aktif dan bercahaya dalam keagamaan, bukan kekakuan yang pada dasarnya adalah sia-sia. Dan puasa yang dilakukan menurut tradisi Yahudi yang dipraktekkan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat adalah sesungguhnya praktik yang sia-sia dan tidak boleh diisi oleh ajaran Yesus tentang kerajaan Allah karena hasilnya dua-duanya akan hancur bila digabungkan. Selanjutnya kita akan melihat Tuhan atas hari Sabat. Muncul pertanyaan, mengapa murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat? Sepertinya tidak membuat persiapan dan ada unsur kesengajaan. Nah, saudaraku, dari observasi apa yang terjadi, maka ada dua alasan yang menyebabkan kita mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan ini tidaklah disengaja, bukan sesuatu yang direncanakan. Alasan yang pertama adalah seorang laki-laki Yahudi yang taat tidak pergi untuk memetik atau menuai gandum pada hari Sabat. Itu sangat jelas. Dan yang kedua adalah sehubungan dengan aturan dari orang Yahudi tentang perjalanan yang diizinkan pada hari Sabat. Para scholar Alkitab menjelaskan bahwa perjalanan yang diizinkan pada hari Sabat itu hanya 1999 langkah atau sekitar 800 sampai 1 kilometer. Dan kalau kita perhatikan dalam cerita ini, Yesus dan murid-muridnya tidak ditentang atau didakwah oleh orang-orang Farisi oleh karena melakukan perjalanan, tetapi oleh karena mereka memetik gandum pada hari Sabat. Jadi sepertinya ini bukan sesuatu yang direncanakan. Lalu ini adalah pertanyaan yang kompleks untuk dijawab, karena memang Alkitab tidak memberikan jawaban mengapa sepertinya Yesus dan murid-muridnya tidak membuat persiapan, sehingga harus memetik gandum pada hari Sabat. Nah, kita menemukan dalam versi Matius, cerita yang sama dikatakan bahwa karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Matius 12 ayatnya yang pertama. Mengapa tidak pada hari lain memetik gandum? Atau sepertinya lalai membuat persiapan sehingga tidak menjadi batu sandungan? Sepertinya bagi pandangan Yesus, kalau kita baca versi yang lain yaitu dari versi Matius, Yesus melihat di sini tidak ada unsur kelalaian. Karena jawabannya terhadap respon orang Farisi di Matius 12 ayat 7 menggambarkan bahwa dalam hal ini murid-muridnya tidak bersalah. Kalau kita baca Matius 12 ayat 7 di sana dikatakan, "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan."
tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Itulah kata-kata daripada Yesus. Tetapi, apakah Yesus membenarkan cara murid-muridnya? Dari jawaban Yesus kita menemukan bahwa sekalipun adalah kewajiban untuk menjaga kekudusan Sabat, tetapi belas kasihan dan kemurahan adalah apa yang diminta dari umatnya. Matius 12 ayat 7 yang diucapkan oleh Yesus dikutip dari Hosea 6 ayat 6. Di sana dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah. Robert K. McIver dalam bukunya The Four Faces of Jesus halaman 42 menjelaskan tentang dilema ini. Dia katakan, akhirnya Yesus berkata, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah salah satu deskripsi favorit Yesus tentang dirinya. Dan di sini dia mengklaim bahwa dia memiliki otoritas atas hari Sabat. Jika dia yang memiliki otoritas atas hari Sabat tidak menemukan sesuatu yang salah dalam perilaku murid-muridnya, maka mereka tidak melakukan sesuatu yang salah. Sekarang saya ingin Anda memperhatikan apa yang tidak dikatakan Yesus. Dia tidak mengatakan bahwa para murid melakukan sesuatu yang sepele dan oleh karena itu menepis tuduhan orang-orang Farisi. Dia mengakui bahwa mereka memang melakukan sesuatu yang salah secara normalnya. Tetapi dia mengatakan bahwa tindakan mereka masih dapat dibenarkan, justified, karena mereka melakukan hal lain yang seharusnya dilakukan. Jikalau demikian, menurut Yesus, apa yang harus dan dapat dilakukan pada hari Sabat? Menurut ajaran Kristus dalam Injil, ada 5 hal yang harus dan dapat dilakukan pada hari Sabat. Yang pertama adalah berbuat baik dan menyelamatkan nyawa. Kita bisa baca ini dalam Markus 3 ayatnya yang keempat. Lalu kemudian menyembuhkan orang sakit. Ada kisah yang terjadi di Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Lalu kemudian memenuhi kebutuhan dasar. Yesus menunjukkan bahwa memenuhi kebutuhan dasar seperti makan diperbolehkan pada hari Sabat sesuai dengan Markus 2 ayat 23 sampai 28. Yang keempat, menyembuhkan dan memberikan pertolongan. Dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, Yesus menyembuhkan seorang pria yang lumpuh selama 38 tahun pada hari Sabat. Dan yang kelima, menolong hewan yang terjebak. Yesus memberikan contoh bahwa menolong hewan yang terjebak pada hari Sabat itu diperbolehkan sesuai Lukas 14 ayatnya yang kelima. Jika demikian, apa arti dan makna di balik Yesus berbuat baik atau menyembuhkan pada hari Sabat? Tujuan Kristus adalah untuk mengembalikan makna hari Sabat. Oleh karena telah terjadi banyak miskonsepsi tentang hari Sabat yang diajarkan oleh para pemuka agama. Ellen White mengomentari hal ini ketika dia katakan dalam Desire of Ages halaman 283. Pada zaman Kristus, hari Sabat telah menjadi begitu diselewengkan sehingga ketaatannya lebih mencerminkan karakter manusia yang mementingkan diri sendiri dan sewenang-wenang daripada karakter Bapa yang penuh kasih. Para rabi hampir merepresentasikan Allah sebagai pemberi hukum yang tidak mungkin ditaati oleh manusia. Dan kemudian dia katakan adalah pekerjaan Kristus untuk melenyapkan kesalahpahaman ini. Tujuan inilah yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia melakukan banyak tindakan yang kontroversial pada hari Sabat. Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan selanjutnya mengenai kisah selang-seling. Ada pertanyaan seperti begini, siapa yang dimaksudkan sebagai kaum keluarga Yesus di dalam cerita ini? Dan kemudian di kota mana dan rumah siapa saat kaum keluarga Yesus datang untuk mengambil Yesus? Kemudian apa alasan kaum keluarga mengatakan bahwa Yesus tidak waras lagi? Nah, apa respon atas panggilan kaum keluarga tersebut? Dan mengapa kaum keluarga Yesus sepertinya tidak memahami atau percaya akan ajaran dan kehidupan Yesus? Baik, mari kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, bahwa kaum keluarga Yesus di sini adalah ibu Yesus sendiri
Dan saudara-saudaranya ini, menurut kerenungan segala zaman ini, mereka adalah anak-anak Yusuf. Jadi mereka ini adalah saudara-saudara dari Yesus itu sendiri. Kemudian yang kedua, di dalam Alkitab kita tidak mendapatkan informasi yang jelas di mana Yesus ketika saudara-saudara ini datang mengunjungi dia. Namun dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus sementara berada di dalam rumah dan di dalam ruangan, dan mereka ini atau saudara-saudara ini mereka berada di dalam di luar dari ruangan itu. Jadi Yesus ada di dalam ruangan dan mereka ada di luar ruangan. Nah, di dalam atau menurut tradisi Alkitab, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sering tinggal bersama dengan Petrus di Kapernaum. Tapi kalau kita baca kerenungan segala zaman yang mengomentari tentang cerita ini, di sana memberikan informasi bahwa Yesus itu sebenarnya sering ditolak oleh saudara-saudaranya, sering disakiti oleh saudara-saudaranya. Dan oleh karena hal ini, Yesus itu sering pergi ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus dan tinggal bersama dengan dia di rumah mereka, dan rumah mereka ini berada di Betani. Nah, kemudian yang ketiga, alasan keluarga Yesus yang mengatakan dia tidak waras, sebenarnya hal ini dilatar belakangi oleh teguran oleh orang Farisi mengenai Yesus yang mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Nah, teguran ini kemudian menjadi perhatian dari saudara-saudara Yesus karena mereka merasa bahwa mereka memiliki ikatan keluarga dengan Yesus. Jadi pada saat itu, tujuan dari kunjungan saudara-saudara Yesus adalah untuk membujuk Yesus supaya menghentikan pekerjaan dan pelayanannya. Dan pada saat itu mereka membawa ibu Yesus yaitu Maria dengan tujuan agar Maria dapat membujuk Yesus. Itu kita bisa baca di dalam kerenungan segala zaman halaman 343. Kemudian yang keempat, apa respon Yesus? Nah, respon Yesus atas panggilan itu adalah dia bertanya kembali tentang siapa saudara-saudaranya. Dan Yesus menjawab sendiri pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Mereka itu adalah saudara-saudara Yesus. Saudaraku, di dalam kerenungan segala zaman halaman 350 mengatakan bahwa mereka yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tetapi mereka akan menerima atau mereka akan diterima sebagai anggota keluarga surga, menjadi keluarga Yesus. Di dalam halaman 348 buku yang sama mengatakan semua orang yang mau menerima Kristus melalui iman dipersatukan kepadanya dengan ikatan yang lebih erat daripada persaudaraan manusia. Mereka menjadi satu dengan dia. Kemudian yang kelima, mengapa saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada Yesus? Nah, mari kita lihat beberapa informasi yang dituliskan oleh Roh Nubuat di dalam buku Kerenungan Segala Zaman. Yang pertama dari Kerenungan Segala Zaman halaman 79, di sana dikatakan bahwa saudara-saudaranya yaitu anak-anak Yusuf memihak kepada rabi-rabi. Mereka bersikeras mengatakan bahwa tradisi-tradisi mesti ditaati seakan-akan hal itu adalah tuntutan Allah. Mereka bahkan menganggap segala ajaran manusia itu lebih tinggi daripada firman Allah. Dan mereka merasa sangat tersinggung oleh ketajaman otak Yesus dalam membedakan antara yang salah dan yang benar. Jadi dari kutipan ini kita dapat melihat sebenarnya ada 4 alasan kenapa mereka tidak percaya Yesus. Karena yang pertama, mereka itu memihak kepada para rabi. Yang kedua, mereka masih mementingkan tradisi dan menganggapnya sebagai tuntutan Allah. Yang ketiga ini yang lebih parah, mereka justru merendahkan firman Allah. Dan yang keempat, mereka itu tersinggung dengan ketajaman otak Yesus yang dapat membedakan antara yang salah dan yang benar. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa ahli Taurat menganggap Yesus kerasukan Belzebul? Nah, siapa Belzebul ini? Dan apa arti dari pengertian menghujat Roh Kudus atau menghujat Roh Suci? Mengapa menghujat Roh Suci tidak mendapatkan ampun selama-lamanya atau menjadi dosa kekal? Dan apa maksud dari Yohanes 1 ayat 1-9? Apakah ini bertentangan dengan pelajaran kita tentang dosa kekal ini? Nah, mari kita lihat satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, alasan orang-orang atau ahli-ahli Taurat ini mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan Belzebul. Kita bisa baca di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 394. Di sana dikatakan seperti begini. Dalam penyembuhan orang yang buta dan bisu,
terbukti bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia. Dan mata-mata itu, kita masih ingat mata-mata ini siapa? Mata-mata itu menolak untuk mengakui bahwa Yesus adalah ilahi dan memiliki kuasa untuk melakukan mujizat itu. Oleh karena itu, ia pasti bersekutu dengan iblis. Jadi, karena mereka tidak percaya, mereka melihat kuasa ini lebih dari kuasa manusia, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa kuasa itu datangnya dari kuasa iblis. Craig Kenner di dalam New Testament Commentary Series volume 1 mengatakan bahwa yakin bahwa Yesus bukanlah utusan Allah dan kesal dengan tanggapan orang banyak terhadapnya, orang-orang Farisi menggunakan satu-satunya penjelasan lain yang mungkin untuk kuasa supernaturalnya atas setan-setan, yaitu bahwa kuasa tersebut berasal dari iblis. Ya saudara, tidak ada alasan lain mengapa mereka mengatakan demikian. Tetapi di dalam kutipan lain, Roh Nubuat mengatakan jika mereka melemparkan tuduhan kepada Yesus karena tidak seorang pun dari antara mereka yang tertarik dengan Yesus. Kemudian yang kedua, siapa Beelzebul ini? Nah, saudara, di dalam Eerdmans Bible Dictionary halaman 113 mengatakan bahwa sebenarnya Beelzebul ini adalah nama yang lebih mungkin berarti pangeran Baal. Tetapi di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa Beelzebul ini diyakini sebagai pemimpin para iblis atau setan itu sendiri. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan menghujat Roh Kudus? Apakah ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni? Dan apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Baik saudara, mari kita lihat beberapa kutipan ini. Yang pertama dari Kerinduan Segala Zaman halaman 344. Di sana Roh Nubuat mengatakan seperti begini. Dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan bekerja dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya roh itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. Saudara, dosa menghujat Roh Kudus adalah menolak pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Ketika Roh Kudus bekerja, mengatakan kebenaran, memastikan, meyakinkan kita tentang kebenaran, tetapi kita menolak pekerjaan itu, itulah dosa menghujat Roh Kudus. Hal lain dikatakan Alkitab, kita bisa baca itu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26. Di sana dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, mengapa dosa ini tidak dapat diampuni? Apakah ini bertentangan dengan 1 Yohanes 1 ayat 9? Jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin bacakan komentar Alkitab dari Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 5, halaman 395 sampai 396. Di sana dikatakan seperti begini. Penghujatan terhadap Roh Kudus atau dosa yang tidak dapat diampuni terdiri dari perlawanan progresif terhadap kebenaran yang memuncak dalam keputusan final yang tidak dapat ditarik kembali untuk melawan kebenaran yang dengan sengaja dibuat dengan pengetahuan penuh bahwa dengan melakukan hal tersebut seseorang memilih untuk mengejar tindakannya sendiri yang bertentangan dengan kehendak ilahi. Jadi di sini jelas saudara. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, maha pengampun. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuninya. Kalau kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, maka Tuhan pasti akan mengampuni kita. Walaupun merah seperti kirmisi, itu akan dihapuskan, diampuni. Tetapi dosa melawan Roh Kudus, ketika kita menolak, melakukan penolakan, dan dilakukan secara menerus, maka bukan karena Tuhan tidak dapat mengampuni kita, tetapi karena kuasa Roh Kudus itu tidak lagi dapat bekerja kepada kita. Karena kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang akan membantu kita untuk bertobat. Kalau kuasa ini kita tolak di dalam hati kita,
maka kita akan kehilangan kuasa untuk mengadakan pertobatan. Sehingga dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak diakui sehingga tidak diampuni oleh Tuhan. Kutipan ini selanjutnya mengatakan bahwa hati nurani dibakar oleh perlawanan yang terus-menerus terhadap kesan-kesan Roh Kudus, dan seseorang mungkin hampir tidak menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang menentukan. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita datang kepada penutup dan aplikasi dari diskusi kita. Bagaimana Yesus bekerja untuk dapat menyembuhkan kita saat ini dari penyakit tubuh dan rohani? Pena Inspirasi katakan dalam buku The Ministry of Health and Healing halaman 73 bahwa kita harus mendorong mereka yang sakit dan menderita untuk memandang Yesus dan hidup. Biarlah para pekerja senantiasa menempatkan Kristus Sang Tabib Agung di hadapan mereka yang menderita penyakit tubuh dan jiwa. Tunjukkanlah kepada mereka Dia yang dapat menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani. Beritahukanlah kepada mereka tentang Dia yang tersentuh dengan perasaan kelemahan mereka. Doronglah mereka untuk menempatkan diri mereka dalam pemeliharaan Dia yang telah memberikan hidupnya untuk memungkinkan mereka memiliki hidup yang kekal. Ceritakan tentang kasih-Nya, ceritakan tentang kuasa-Nya untuk menyelamatkan. Jadi yang pertama, Yesus harus menjadi pusat iman dan pengharapan kita akan kesembuhan baik itu secara fisik maupun secara rohani. Orang Israel dalam Bilangan 21 yang dipagut ular harus memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan yang melambangkan Yesus untuk mereka boleh bertahan dari gigitan ular dan tetap hidup. Demikian pula dengan kita harus memandang kepadanya, kepada Yesus, beriman kepadanya sehingga kita bisa sembuh dan hidup. Yang kedua, harus ada pembaharuan hidup. Setelah mendapatkan kesembuhan fisik dan rohani, Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Janganlah hidup sebagaimana kehidupan lama yang mungkin dapat membawa penyakit dan dosa di dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan hidup yang kita tahu dapat mendatangkan penyakit harus ditinggalkan. Kita harus hidup baru. Dan bila itu terus dipraktekkan, itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah dan merupakan dosa. Yang ketiga adalah hidup dalam kedamaian. Kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Dan mentalitas kita sering dibangun oleh lingkungan termasuk orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita tidak hidup damai dengan orang lain, maka kita akan merasakan tekanan mental yang dapat membawa penyakit fisik dan juga masalah dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kemudian Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hidup damai dengan semua orang akan membawa kegembiraan. Dan Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah sekarang bagaimana dan apa yang kita boleh buat pada hari Sabat? Serta apa aplikasi sederhana dari Sabat diberikan bagi manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Menurut Yesaya 58 ayat 13 dan 14, Sabat adalah hari kenikmatan dan hari sukacita. Hari di mana Tuhan mengundang kita untuk bersenang-senang karena Tuhan. Namun perlu kita ingat juga, kita harus menghormatinya dan tidak mengotori kekudusannya dengan menjalankan urusan atau kepentingan pribadi kita, serta berbicara omong kosong. Nah, apa yang dipromosikan Yesus untuk kita lakukan pada hari Sabat adalah mempraktekkan kebaikan seperti menolong sesama, mengunjungi dan mendoakan mereka yang sakit serta membutuhkan. Dengan demikian, hati akan dipenuhi dengan sukacita dan kita akan betul-betul menikmati kenikmatan Sabat. Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya, maksud Tuhan bahwa Sabat adalah demi kebaikan manusia. Dalam buku To Be Like Jesus halaman 152 katakan di sana bahwa institusi Sabat telah didirikan Allah untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Tidak salah, Yesus, teladan terbesar dan terbaik kita, mencontohkan kepada kita untuk menikmati Sabat dengan berbuat baik kepada sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan agar mereka pun sadar bahwa Sabat adalah anugerah Allah bagi manusia. My Life Today halaman 231 katakan bahwa karya belas kasihan dan kebajikan adalah sejalan dengan tujuan Tuhan. Karya-karya itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Meringankan penderitaan yang menderita, menghibur orang yang bersedih adalah sebuah pekerjaan kasih yang menghormati hari kudus Allah. Nah sekarang bagaimana cara kita supaya kita tidak menghujat Roh Kudus?
Pekerjaan utama Roh Kudus menurut Yohanes 16 ayat yang ke-8 adalah menginsafkan dunia akan dosa, kemudian menuntun kepada kebenaran dan penghakiman, kemudian juga memberi penghiburan. Dalam Yohanes 14 ayat 22 dan Yohanes 16 ayat 13. Ellen G. White dalam buku God's Amazing Grace halaman 215 katakan bahwa manifestasi yang paling umum dari dosa melawan atau menghujat Roh Kudus adalah dengan terus-menerus meremehkan undangan surga untuk bertobat. Setiap langkah dalam penolakan terhadap Kristus adalah langkah menuju penolakan terhadap keselamatan dan menuju dosa terhadap Roh Kudus. Artinya agar kita tidak menghujat Roh Kudus, langkah yang paling awal adalah peka terhadap suara Roh Kudus, di mana kita sadar Roh Kudus sedang menuntun kita. Kemudian kita harus merespon kepada panggilan Roh Kudus untuk bertobat dari segala dosa kita. Dan kemudian menyerahkan diri kita kepada kehendak dan tuntunannya agar hidup kita diubahkan sampai buah-buah roh secara utuh perlahan-lahan dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Itulah caranya supaya kita tidak menghujat Roh Kudus. Demikian marilah kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita hidup di dalam keharmonisan dengan kehendak Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terima kasih untuk kebenaran yang telah kami terima melalui pembahasan sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan meteraikan pelajaran-pelajaran ini dalam hati dan nurani kami. Dan dimampukan kami ya Tuhan untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan berkati kami semua serta ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.